Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab pertama yang akan saya bahas adalah tentang pola bilangan. Anak-anak, tolong persiapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya ya. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita di pola bilangan ini? Yang pertama, kalian dapat memahami pola pada suatu barisan bilangan. Yang kedua, dapat menentukan suku selanjutnya pada barisan bilangan. Yang ketiga, dapat mengenal macam-macam barisan pola bilangan. Dan yang keempat, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola bilangan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sekarang lihat dulu ya peta konsepnya. Bab kita ini kan tentang pola bilangan ya. Jadi ada beberapa hal nih saya bagi. Yang pertama, memahami jenis-jenis pola bilangan. Yang kedua, menentukan pola pada barisan bilangan. Yang ketiga, menyatakan barisan bilangan menjadi persamaan. Maksudnya menjadi persamaan di sini nanti kita bisa membentuk rumus pola bilangan. Kita masuk ke materinya ya. Yang pertama adalah pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah aturan tertentu yang membentuk suatu barisan bilangan. Jadi, tiap barisan bilangan yang ditulis akan memiliki yang namanya aturan tertentu atau pola tertentu. Contoh, negatif 1, 3, 7, 11, 15, dan seterusnya memiliki aturan pembentukan yaitu ditambah 4. Nah, dari mana nih ditambah 4? Kamu bisa cek. Negatif 1 biar jadi 3, berarti kan harus ditambah 4. 3 biar jadi 7, berarti kan harus ditambah 4. Dan selanjutnya. Contoh yang kedua, 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Memiliki aturan atau pola yaitu dikalikan 3. 2 dikalikan 3 hasilnya 6. 6 dikali 3 hasilnya 18. 18 dikali 3 hasilnya 54 dan seterusnya. Contoh yang ketiga, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Memiliki aturan pembentukan menjumlahkan dua bilangan yang sebelumnya atau biasa dikenal dengan barisan bilangan Fibonacci. Di sini dicontohkan, kita ambil dulu dua suku pertamanya. Yang pertama adalah 1 dan 1. Suku berikutnya adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan tadi. 1 tambah 1 hasilnya 2. Biar dapat 3, berarti diperoleh dari 1 tambah 2. Dapat 5 dari 2 tambah 3. Dapat 8 dari 3 tambah 5. Dapat 13 adalah dari 5 tambah 8 dan seterusnya. Jadi yang dinamakan barisan Fibonacci adalah dengan menjumlahkan dua bilangan yang sebelumnya. Dengan catatan, kamu bebas menuliskan dua bilangan pertama atau dua bilangan di awal. Jenis-jenis pola bilangan. Terdapat beberapa jenis pada pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Kamu lihat di gambar sebelahnya, kita bisa ilustrasikan dengan menggunakan segitiga sama sisi. Pada gambar yang pertama, ada 1 segitiga sama sisi. Gambar yang kedua, 3 segitiga sama sisi. Gambar yang ketiga, ada 5. Gambar yang keempat, ada 7. Jadi pola bilangan yang terbentuk adalah 1, 3, 5, 7. Pada pola bilangan ganjil memiliki rumus 2n dikurang 1. N di sini dimulai dari n sama dengan 1. Jadi pada pola pertama berarti n-nya kan sama dengan 1. Kita cek, masukkan ke dalam rumus 2 dikali 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Pada pola yang kedua, artinya n-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 dikurang 1. Hasilnya 3. Pada pola yang ketiga, n-nya sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 kurang 1. Hasilnya 5. Pada pola yang keempat,
N-nya sama dengan 4. 2 dikali 4 dikurang 1, hasilnya 7. Pola bilangan yang kedua adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap memiliki rumus 2 kali N. Kita lihat. Pada pola yang pertama ada dua bentuk segitiga segi 6 ya, ada segi 6. Ada 2 buah segi 6. Pada pola yang kedua ada 4 segi 6. Pada pola yang ketiga ada 6. Pada pola yang keempat ada 8. Nah, rumus 2N itu nanti hasilnya menjadi 2, 4, 6, 8. Pola yang pertama berarti kan N-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus. 2 kali 1, 2. Pada pola yang kedua, N-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke rumus. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Pada pola yang ketiga, N-nya sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Pada pola yang keempat, N-nya sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Ini bisa diteruskan ke barisan bilangan berikutnya ya. Sekarang pola yang ketiga. Pola bilangan persegi atau biasa dikatakan sebagai pola bilangan kuadrat. Rumusnya adalah N pangkat 2 atau N kuadrat. Ini dilambangkan atau diilustrasikan dengan gambar lingkaran. Pola yang pertama ada 1 lingkarannya. Pola yang kedua ada 4 lingkarannya. Pola yang ketiga ada 9. Pola yang keempat ada 16. Pola yang kelima ada 25. Ini yang pertama berarti N-nya sama dengan 1. Masukkan ke rumus 1 pangkat 2. Hasilnya 1. Pola yang kedua artinya kan N-nya sama dengan 2. Masukkan ke rumusnya 2 pangkat 2 hasilnya 4. Pola yang ketiga N-nya sama dengan 3. Masukkan ke rumusnya 3 pangkat 2 hasilnya 9. Pola yang keempat berarti N-nya sama dengan 4. Masukkan ke rumusnya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Pola yang kelima N-nya sama dengan 5. Dimasukkan ke rumus 5 pangkat 2 hasilnya 25. Dan seterusnya. Jenis-jenis pola bilangan. Jenis pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang memiliki rumus N dikali N yang ditambah 1. Kita lihat gambar di samping. Di sini ada pola yang pertama ada 2 lingkaran. Pola yang kedua ada 6. Pola yang ketiga ada 12 lingkaran. Pola yang keempat ada 20 lingkaran. Bilangan-bilangan ini kita cek ya dengan rumus. Untuk pola yang pertama, artinya N-nya sama dengan 1. Kita masukkan N-nya sama dengan 1. Jadi 1 dikali 1 tambah 1. Jadi 1 dikali 2. Hasilnya sama ya, 2. Untuk pola bilangan yang kedua, berarti N-nya kan 2. Artinya 2 dikali 2 tambah 1. 2 tambah 1 kan 3. Oh, ini berarti 2 dikali 3 dapat 6. Kemudian yang 12 berarti ini pola ketiga, N-nya sama dengan 3. 3 dikali 3 tambah 1. 3 tambah 1 kan 4. Berarti 3 dikali 4 hasilnya 12. Ini berlaku untuk pola bilangan persegi panjang yang selanjutnya. Sekarang pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu mengingatnya mudah. Rumusnya adalah setengah dari rumus pola bilangan persegi panjang. Kamu perhatikan barisan bilangannya. Pada barisan bilangan segitiga, tiap barisan bilangannya pasti nilainya setengah dari barisan bilangan persegi panjang. Pada pola yang pertama, persegi panjang 2. Kalau di segitiga, 1. Pada pola bilangan persegi panjang yang kedua kan 6. Di segitiga, pola bilangannya adalah 3. Pola bilangan persegi panjang di pola yang ketiga 12, kalau pada segitiga 6. Yang keempat pada persegi panjang itu 20, tapi kalau di segitiga jumlahnya 10 gitu. Yang terakhir adalah pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal adalah pola bilangan yang membentuk seperti gambar segitiga,
Jadi dimulai puncaknya dari angka 1, dibuka dengan 1, ditutup lagi dengan 1. Dan angka-angka atau bilangan yang di bawahnya itu diperoleh dari jumlah 2 bilangan yang ada di atasnya. Contoh, di sini ada angka 2. Angka 2 itu diperoleh dari 1 tambah 1. Kemudian di sini ada angka 3. Angka 3 di sini diperoleh dari 1 tambah 2. 3 yang ini juga diperoleh dari 2 tambah 1. Kemudian di sini barisan bilangan bawahnya ada 4. 4 diperoleh dari 1 tambah 3. 6 itu diperoleh dari 3 tambah 3. 4 diperoleh dari 3 tambah 1. Nah, setiap barisan bilangan itu pasti selalu dimulai dari angka 1 ya. Kemudian ditutup juga dengan 1. Ini berlaku untuk barisan bilangan berikutnya. Lanjut ke contoh. Tentukan rumus UN atau suku ke N dari barisan bilangan berikut. Yang pertama ada barisan bilangan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Pertama kita analisis dulu. Pada bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua, dia punya selisih 4. Dari 8 ke 12, selisihnya juga adalah 4. 12 ke 16, selisihnya juga adalah 4. Ternyata semuanya selisihnya sama. Oh, berarti kita bisa gunakan 4 nih sebagai patokannya, patokan rumusnya. Kita lihat hitung-hitungannya ya. Suku pertama U1 sama dengan hasilnya kan tadi 4 ya. Tadi tiap bilangan punya selisih 4. Berarti kita tulis di sini 4 dikali 1 biar jadi 4. Suku kedua adalah 8. Nah, tadi kan selisihnya 4 nih. Berarti kita pikirkan 4 dikali berapa biar jadi 8? 4 kali 2. Suku ketiga 12. Berarti 4 dikali 3. Suku keempat 16. Oh, berarti 4 dikali 4. Nah, pengalinya sama suku ke-nya itu ternyata sama angkanya. Jadi kalau ditanya misalkan suku ke-12, berarti kan U12. Jadi tinggal dihitung U12 sama dengan 4 dikali 12. Sehingga rumus umumnya adalah UN sama dengan 4 dikali N atau 4N. Contoh yang kedua, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Kita lihat dulu selisih atau bedanya dari tiap bilangannya. 5 ke 8 selisihnya 3. 8 ke 11 selisihnya juga 3. 11 ke 14 selisihnya juga 3. Oh, berarti nanti pengalinya sama 3 nih. Suku pertama berarti U1. N-nya 1. 3 dikali 1. Hasilnya kan 3. Tapi kan di sini hasil suku pertamanya harus 5. Berarti kita bisa jumlahkan sama berapa biar jadi 5. Oh, di sini ditambah 2, dijumlahkan dengan 2. Jadi U1 sama dengan 3 kali 1 tambah 2, hasilnya 5. Suku yang kedua, pengalinya tetap sama 3 ya, karena kan tadi selisihnya bedanya 3 semua. 3 dikali 2, karena ini suku kedua. Kemudian ditambah 2 lagi, sama kayak penjumlahan yang dari suku pertama tadi, tambah 2 juga. Hasilnya 8. Suku ketiga, berarti N-nya adalah 3. 3 dikali 3 ditambah 2, hasilnya 11. Suku keempat, 3 dikali 4. Karena ini suku keempat, makanya dikali 4. Ditambah 2, sama ya, ditambah 2 juga. Hasilnya adalah 14. Dan ini berlaku untuk suku yang berikutnya. Jadi bisa ditulis suku ke N-nya atau UN-nya sama dengan 3 dikali N, kemudian baru ditambah 2. Atau 3N tambah 2. Contoh yang ketiga, 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Kita lihat selisihnya, 2 ke 8 karena ditambah 6. 8 ke 14 selisihnya juga 6. 14 ke 20 selisihnya juga 6. Oh, berarti pengalinya di awal adalah 6. Suku pertama berarti N-nya sama dengan 1. Oh, berarti 6 dikali 1.
6 dikali 1 kan hasilnya 6. Tapi kan di sini suku pertamanya harus 2. Berarti bukan kita tambah, tapi kita kurang. 6 dikali 1 kita kurang 4 hasilnya biar jadi 2. Kemudian suku kedua 6 dikali 2 dikurang 4. Sama ya, dikurang 4 juga. Hasilnya adalah 8. Suku ketiga 6 dikali 3 karena ini suku ketiga. Kemudian kita kurangi 4 juga, hasilnya 14. Suku keempat 6 dikali 4 dikurang 4 juga sama dengan 20. Ini berlaku untuk suku-suku berikutnya. Sehingga rumus UN-nya sama dengan 6 dikali N dikurang 4 atau 6N dikurang 4. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, ada latihan dulu yang harus dikerjakan. Ada 2 soal di sini, masing-masing soal ada 5 anaknya, jadi totalnya seluruhnya adalah 10 soal. Soal yang pertama, tulislah 2 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. Jadi kamu tuliskan 2 bilangan berikutnya. Diperhatikan polanya ya. Soal yang kedua, tulislah rumus suku ke N dari barisan bilangan di bawah ini. Jadi kalau yang ini yang ditanya adalah rumusnya, UN-nya sama dengan apa. Dikerjakan di buku latihan ya.